atau orang yang bersedia. Teman-teman kalau dulu sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa hari pertama yang kita masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Hormat dulu. Siang teman-teman. Ibu panggil teman-teman atau anak-anak saja? Anak saja. Oke, ada ruang untuk kelas ya. Jadi sebelum kita mulai, ini mau tanya kesepakatan kelas kita ya, masih ingat tadi? Masih. Apa? Tidak boleh main handphone. Kelas berlangsung terus. Tidak boleh tidur di dalam kelas dan harus fokus saat pembelajaran. Terus tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Jadi HP di atas meja sudah tidak ada ya teman-teman. Teman-teman sudah pasti ingat ibu nama? Apa sudah lupa? Lupa ibu. Ibu nama Murti Saryanti Takimpu. Teman-teman bisa panggil saya Ibu Murti atau Ibu yang sudah dekat panggil Ibu Murti saja. Tapi kalau yang belum, karena kalian di saya, kalian boleh panggil saya Ibu. Ya, Ibu. Jadi kalau di dalam kelas kalian bisa panggil Ibu. Jadi di dalam lingkup sekolah ini kalian bisa panggil saya dengan sebutan Ibu Guru atau Ibu Murti. Tapi kalau di luar sekolah kalian bisa panggil saya apa saja. Oke. Ini karena sudah siang ya teman-teman, siapa yang memimpin ice breaking? Siapa yang memimpin ice breaking? Ada orang dulu minta. Saya tahu
tahu gaya belajarnya atau belum? Sudah ada yang tahu atau belum? Sudah ada yang belum? Sudah ada yang belum. Sebelum kita masuk materi, tujuan dari pelajaran ini yaitu kalian dapat mengetahui apa itu gaya belajar. Kedua, kalian dapat memahami tipe-tipe dari gaya belajar. Ketiga, kalian dapat memahami dan mengembangkan strategi belajar kalian nantinya. Jadi nanti saat ibu menjelaskan materi, kalau teman-teman belum paham atau ada yang ingin tahu mau bertanya silakan, ibu tidak larang. Ya teman-teman, tapi bertanyanya tidak boleh di luar konteks dari gaya belajar. Jadi gaya belajar itu adalah metode belajar yang kalian sukai. Ada metode yang kalian sukai teman-teman? Ada belajar. Apa itu, Wenda? Bukan, maksudnya metode belajar kamu. Kamu mungkin lebih suka praktek atau lebih membaca. Ada yang lebih suka praktek terus. Ada yang kelompok, ada yang lain lebih suka membaca daripada melihat gambar, atau lebih suka melihat gambar daripada membaca. Jadi kalian lebih suka, kalian berarti sudah bisa memahami gaya belajar? Belum ya? Definisi dari gaya belajar sudah ada yang tahu, sudah paham atau belum? Sudah dijelaskan bahwa gaya belajar adalah metode belajar yang disukai oleh kalian atau peserta didik. Jadi misalnya salah satu siswa ini menyukai gaya belajar dengan praktek atau lebih senang di luar kelas daripada di dalam kelas, itu disebut dengan metode belajar yang disukai oleh siswa tersebut. Gaya belajar sendiri dibagi menjadi 3, gaya belajar visual, gaya belajar auditory, dan gaya belajar kinestetik. Ada yang tahu gaya belajar visual itu seperti apa? Ada yang tahu? Atau gaya belajar auditory atau kinestetik itu seperti apa? Ada yang tahu? Kalau tidak, mari ibu jelaskan. Gaya belajar visual itu adalah seseorang yang lebih mengandalkan penglihatan daripada pendengarannya. Artinya saat dia belajar, dia lebih senang dengan gambar ataupun yang bersifat kayak gambar-gambar begitu. Nah, itu disebut dengan gaya belajar visual yang mengandalkan penglihatan daripada pendengarannya. Ada yang sudah mengerti gaya belajar visual? Kalau gaya belajar auditory itu mengandalkan apa? Pendengaran suara itu seperti apa kalau dia misalnya belajar? Ya, dia lebih senang membaca. Terus ada yang lain? Bagaimana? Bicara apa? Lebih senang membuat video. Oke. Kalau misal dia belajar terus misal dia mau mengingat sesuatu tapi dia mengandalkan dia pendengaran, maka dia menggunakan HP atau alat rekam untuk merekam saat guru berbicara agar dia dapat mengingat nantinya itu. Jadi dia lebih senang, berarti dia lebih senang itu kayak belajar mendengarkan sambil mendengarkan musik, jadi disebut dengan gaya belajar auditory. Kalian kurang semangat ya teman-teman? Apa memang sudah lapar atau bagaimana? Ada yang tahu gaya belajar kinestetik itu seperti apa? Kinestetik. Seperti apa itu? Ada yang tahu gaya belajar kinestetik? Gaya belajar kinestetik lebih mengandalkan tubuhnya, artinya dia lebih senang praktek. Kayak pelajaran apa saja praktek? IPA seperti apa? Boleh. Nah, dia tuh lebih senang dia lebih senang praktek daripada dia belajar di dalam ruang kelas begini. Itu disebut dengan gaya belajar kinestetik. Jadi teman-teman, setelah ibu jelaskan tipe-tipe gaya belajar ini, teman-teman sudah dapat membayangkan gaya belajarnya dia sendiri atau belum? Sudah. Ya, apa itu? Jelas, dia punya gaya belajar. Wenda punya gaya belajar itu apa, Wenda? Setelah ibu jelaskan tadi.
Berarti Benda lebih suka melihat gambar daripada mendengarkan. Yang lainnya? Ibu akan bagikan kalian dari materi yang ibu bagikan ini sudah paham, sudah dapat membayangkan dia punya materi, dia punya gaya belajar atau belum? Sudah ya? Sudah ibu. Ada yang sudah atau belum? Sudah ibu. Ada yang sudah. Nah, lebih memastikan lagi, ibu akan bagikan tes agar kalian punya mengetahui gaya belajar kalian nantinya. Nanti setelah kalian mengetahui gaya belajarnya kalian, nanti ya nanti setelah kalian sudah mengetahui gaya belajar kalian, kalian tulis di buku. Terus nanti selanjutnya akan ibu berikan instruksi selanjutnya. Kalian ada yang mengacu. Ibu dari sini dari sini ke sana. Lebih dominan mana daripada tiga ini? Itu sih isi ya. Jadi satu-satu saja, nanti ibu bagi kelompok setiap gaya belajar. Nanti ibu bagi kasih pertanyaan kelompok. Lanjutnya yang auditori dengan auditori, kinestetik dengan kinestetik, visual dengan visual. Ibu kasih diskusi kelompok. Ya, kinestetik di sebelah sini, visual di sebelah sini, auditori kan hanya 2 orang, di mana? Visualnya yang sebelah sini, yang visual membuat kesimpulan dari materi yang tadi ibu jelaskan. Ya. Apa Benda? Berdiri Benda. Pelajaran ini yang kalau bisa ini kami dapat memahami apa yang kami sukai ini yang dari pelajaran kami bisa pahami. Oke, makasih Benda. Jadi kita baca sama-sama ini apa kesimpulan dari materi yang dijelaskan tadi. Baik. Jadi gaya belajar itu adalah metode yang digunakan siswa untuk lebih mudah memahami pelajaran selanjutnya dan lebih cenderung dengan memahami kecenderungan gaya belajar siswa dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Oke, materi ibu tutup. Sebelum tutup, ibu ada bagi kuesioner di Benda. Benda nanti bagikan ke teman-teman. Diharapkan hari ini kalian isi, entah itu istirahat atau apa, hari ini ibu minta kalian isi semuanya. Benda, nanti Benda bagikan ke grup kelas. Nanti baru teman-teman isi. Nanti sekretaris siapa? Benda kasih nama-nama siswa kelas ini. Nanti kasih ke ibu, nanti ibu akan lihat siapa yang tidak mengisi. Lagi ada nih. Oke, kita tutup saja teman-teman.
ambil doa dulu satu orang. Tadi ya, ya. Teman-teman, para guru sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita sama menurut agama di gereja kita masing-masing. Kita mulai.